pajak, semoga kawan pajak selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Selamat datang kembali di Podmix, podcast KPP Pertama Makassar Selatan. Perkenalkan, nama saya Chelsea Kasim. Saya akan memandu jalannya podcast pada episode kali ini. Nah, di sini saya tidak senang kawan pajak. Saya ditemani oleh Kak Victor dan juga Kak Kami selaku narasumber pada podcast kali ini. Nah, kakak-kakak ini juga merupakan penyuluh pajak di kantor Pertama Makassar Selatan. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan nih, berhubung hari ini sudah memasuki bulan Ramadan, saya doakan bagi kawan pajak yang sedang menjalankan ibadah puasanya agar dapat diberi kemudahan dan kelancaran. Baik, jadi inti materi atau podcast pada kali ini, kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang tata cara pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pertama, mungkin bisa dijelaskan Kak, apa yang melatar belakangi dibuatnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 dan apa sih tujuannya? Oke, ini ke saya dulu ya? Ya Kak. Oh ya, baik, akan saya jelaskan tadi terkait PMK 164 tahun 2023 itu merupakan tindak lanjut dari PP 55 tahun 2022. Oke. Jadi PP 55 tahun 2022 itu bahwa UMKM itu akan dikenakan PPh final ya untuk penghasilan yang di atas 500 juta. Ya. Nah, jadi yang di bawah 500 juta itu tidak akan dikenakan omsetnya di bawah 500 juta tidak akan dikenakan PPh final 0,5% dalam setahun. Oke. Jadi itu juga ada beberapa ketentuan-ketentuan terkait nanti akan dipersamakannya bagaimana PPh dengan PPN, perlakuan PPh dengan PPN, karena selama ini perlakuan PPh dan PPN itu berbeda. Jadi nanti di PMK 164 ini akan dipersamakan, nanti PPh bagaimana, PPN bagaimana gitu. Jadi wajib pajak atau kawan pajak ini tidak bingung nanti gimana PPh-nya kok berbeda dengan PPN. Saya sudah omsetnya lewat 4,8 miliar tapi PPN saya berbeda dengan perlakuan dengan PPh seperti itu. Ya mungkin latar belakang dibuatnya atau diterbitkannya PMK 164 ini ya untuk dipersamakan lah nanti PPh, perlakuan PPh dan PPN bagaimana, dan nanti dimudahkan juga untuk UMKM gitu. Jadi menguntungkan di bagian UMKM-nya. Gitu. Ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan latar belakang dan tujuan disahkannya PMK-nya. Dan tadi dijelaskan juga ada beberapa penyesuaian. Ya. Nah, apa saja sih penyesuaian tersebut, Kak? Oke, penyesuaian yang pertama itu adalah tadi ada apa ya? Bahwa apa namanya? Kan oleh PP 55 sudah kita tahu ada OP, badan, sama PT, CV dan firma dan lain ya. Nah, kalau di PMK 164 ini kita ada tambahan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ya. Dan Badan Usaha Bersama ya. BUMDes bersama. BUMDes bersama. Oke. Jadi pengenaannya sebenarnya sama aja, cuma nantinya untuk ada penambahan ada PT perorangan. Ya, itu dikenakan nanti per tahun pajak 2022 dan kalau untuk CV PT itu sama aja kayak dulu. PT itu nanti 3 tahun, CV itu 4 tahun, PT perorangan itu dipersamakan dengan CV itu 4 tahun. Terus BUMDes atau BUMDes bersama itu juga 4 tahun masa berlakunya. Terus OP itu 7 tahun. Dari sejak terdaftar ya. Atau kalau terdaftarnya sudah lama itu dihitung mulai tahun pajak 2018 kecuali tadi ada yang 2022 ya. Iya. Ada yang 2022 gitu. Oke. Nah, masuk ke subjek dan objek nih. Ya. Untuk objek dan subjek PPh final 0,5% itu apa aja Kak? Mungkin Kak Helmi bisa bantu jawab. Jadi kalau di peraturan sebelumnya kan itu sudah dijelaskan, tapi di peraturan terbaru ini itu ada beberapa perubahan.
seperti yang sudah dijelaskan tadi sebenarnya salah satunya. Untuk objek pajak yang termasuk dari penghasilan dari usaha yang diterima diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5%. Tapi ada objek juga ini yang nggak termasuk di ketentuan ini, yaitu penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan luar negeri, penghasilan yang telah dikenai PPh final lainnya, dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Untuk subjeknya sendiri itu tadi sudah dijelaskan, yaitu kalau OP badan itu meliputi PT perorangan, CV, firma, koperasi, BUMDes atau BUMDes bersama. Nah, di ketentuan sebelumnya kan tidak ada BUMD dan BUMDes, paling itu saja sih yang ditambahkan di peraturan ini. Ya. Sama PT perorangan kayaknya belum ada. Oh iya benar, PT perorangan. Kan sebelumnya PT itu kan jangka waktunya itu 3 tahun saja ya. Kalau PT perorangan berbeda ya. Oke. Nah, tapi semisal ada wajib pajak yang tidak ingin memanfaatkan fasilitas tersebut, nah dan wajib pajak tersebut tetap ingin dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, itu bisa nggak sih Kak? Dan bagaimana caranya? WP kalau misalnya WP tidak mau menggunakan tarif ini, wah mantap juga sih. Mungkin berarti WP-nya kayak ini. Ya, enggak, bukan. Bisa jadi wajib pajak ini memang UMKM tapi dia rugi. Jadi rugi, dia baru tahap produksi atau masih baru banyak pembelian jadi dia rugi. Jadi dia mau pakai tarif umum saja biar tidak dikenakan pajak finalnya gitu. Ya. Karena kalau tarif umum kan dia hitungnya dari neto neto. Kalau dia laba berarti ada pembayaran pajaknya, kalau rugi berarti tidak ada pembayaran pajaknya gitu. Nah, caranya gimana sih? Jadi kalau WP yang memilih untuk dikenakan tarif umum itu bisa langsung ke DJP online, terus di menu KSWP nanti bisa diinput di situ memilih dikenakan tarif umum. Cuma ada warningnya biasanya itu Kak. Ada warningnya, berarti kalau sudah pakai tarif umum tidak bisa kembali lagi. Iya betul. Jadi pastikan memang kalau misalnya WP sudah memilih tarif umum itu tidak akan menggunakan peraturan pemerintah ini yang 0,5%. Nah, untuk perhitungannya sendiri tuh Kak bagaimana? Perhitungan untuk PPh final ya. PPh final itu sebenarnya sama aja seperti dulu ya. Jadi pertama gitu dulu itu awalnya kan PP 46 ya tahun 2013, terus diubah lagi PP 23 tahun 2018, terus ada lagi PP 55 tahun 2022. PP 23 sama PP 55 ini sama, penghitungannya 0,5% dari omset. Cuma yang menjadi pembeda ya di PP 55 itu ada batas bawah, jadi batas tidak dikenakan pajak. Jadi kalau misal wajib pajak mempunyai penghasilan 500 juta dalam setahun itu tidak dikenakan pajak. Ya. Nah, kalau melebihi 500 juta, misal 510 juta, nah 10 jutanya itu yang dikenakan 0,5%-nya gitu. Jadi untuk perhitungan seperti itu, dan untuk yang sudah melebihi 500 juta selebihnya normal sampai 4,8 miliar. Oke. Nah, kalau yang sudah di atas 4,8 miliar itu sudah menggunakan tarif umum gitu. Cuma nanti kan di PMK 164 ya, 164 PMK 164 ini kita bahas lagi nanti tentang persamaannya bagaimana dengan PPN-nya gitu. Wah, jadi sangat mudah sekali ya Kak. Nah, tarifnya juga sangat kecil sehingga memudahkan kawan pajak yang baru merintis usahanya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk penyetoran, pemotongan atau pemungutan PPh dan pelaporannya sendiri itu bagaimana ya Kak? Untuk penyetoran, pemotongan, pemungutan gitu ya. Kalau ini bahasanya PPh final ini pemotongan ya. Pemotongan ya. Jadi untuk penyetoran itu tanggal 15 bulan berikutnya. Ya, jadi setor PPh final 0,5% itu sudah dianggap lapor. Gitu ya. Jadi wajibannya tidak perlu melapor lagi, cukup setor paling lambat tanggal 15. Nah, kalau lewat itu dikenakan denda bunga ya, denda bunga pasal 9
ayat 2A ya. Iya. Pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP. Kalau untuk pemotongan itu wajib pajak biasanya harus diwajibkan punya surat keterangan. Ya, surat keterangan bahwa memenuhi sebagai wajib pajak yang dikenakan tarif PPh final ya, tarif UMKM ya. Biasanya ada PP 55 tahun 2022. Nah, kalau sudah punya itu dia akan dipotong PPh finalnya dengan kodenya nanti berbeda 423 ya kalau tidak salah ya. Iya. 423. Nanti sudah atas nama ini sekarang sudah ya, atas nama pemotongnya ya. Pemotongnya, benar. Kalau dulu kan atas nama apa? Yang lawan transaksinya atau yang rekanannya lah. Ya. Hmm. Entah itu orang pribadi, CV atau PT. Nah, sekarang dengan adanya PMK 164 ini itu sudah atas nama, disetor atas nama pemotongnya. Gitu. Ya, baik. Sama menambahkan juga bagi tadi kan ada yang disinggung untuk WP orang pribadi yang di bawah omsetnya di bawah 500 juta. Itu kalau dia transaksi dengan bendahara tetapi omsetnya belum melebihi 500 juta itu tetap dibuatkan. Jadi bendahara itu tetap wajib membuatkan bukti potongnya walaupun nihil gitu. Ya, baik. Sudah sangat jelas ya, Kak. Iya. Ya, tadi sempat disinggung sedikit tentang surat keterangan PP 55. Nah, itu bagaimana cara mendapatkannya ya, Kak? Itu hampir sama dengan yang tadi, dengan jika kalau WP misal mau mengajukan tarif umum atau memilih tarif umum, itu sama menunya pada DJP online di menu KSWP, terus nanti WP memilih surat keterangan PP 55 tahun 2022. PP23 garing PP 55 ya? Iya. Oh iya, Kak. Nah, agak mundur ke belakang nih, Kak. Tadi kan pada subjek pajak PPh final ini terdapat perubahan atau penambahan yaitu BUMDes atau BUMDes bersama. Nah, bagaimana yang telah terlanjur menggunakan tarif PPh umum? Oke, jadi kalau BUMDes sama BUMDes bersama ini kan baru diatur di PMK 164 ya. 164 nih baru ada di 2023, itu bulan Desember ya. Desember. Nah, sedangkan BUMDes ini dia sudah diatur di PMK 164 bisa mulai tahun pajak 2022. Nah, bagaimana kalau dia sudah ternyata lapor menggunakan tarif umum? Padahal kita tadi menjelaskan tarif umum itu kalau sudah digunakan tidak bisa kembali lagi ke PPh final. Cuma di PMK 164 ini dijelaskan kembali bahwa kalau untuk BUMDes itu kalau misal dia terdaftarnya 2022, terus dia sudah melapor SP tahunannya juga pakai tarif umum bisa lakukan pembetulan. Jadi yang dia sudah bayarkan ya, bisa pindah bukukan ya, bukukan ke PPh final. Cuma dia itu harus melakukan pemberitahuan maksimal tanggal sudah lewat 24 Februari ya, 24 Februari 2024. Nah, kalau memang dia sudah menyampaikan pemberitahuan bahwa pakai PPh final, nanti 2022-nya bisa pembetulan SPT. Terus 2023-nya sudah pakai PPh final sampai 4 tahun. Jadi mulai 2022, 23, 24, 25. Gitu. Nah, kalau yang terdaftar 2023 ya langsung aja. Karena kan peraturannya baru terbit di tahun 2023. Nah, jadi dia bisa milih nih, dia pakai tarif normal apa PPh final. Gitu. Kalau dia pakai PPh final ya tinggal milih aja. Waktu daftar MPP mungkin bisa sudah langsung milih itu di situ. Centangnya di situ yang PP 55 ya. Iya. Nah, sekarang membahas tentang kewajiban melaporkan usaha sebagai PKP nih, Kak. Nah, itu bagaimana skemanya ya? Nah, kalau WP itu kan sebelum dia omsetnya 4,8 M, dia sebenarnya tidak wajib atau belum wajib menjadi PKP. Tapi WP itu sudah, tapi WP itu bisa memilih untuk menjadi PKP. Nah, akan tetapi jika WP dalam 1 tahun berjalan, itu sudah mencapai 4,8 M, maka diwajibkan untuk PKP atau bermohon sebagai PKP sebelum akhir tahun buku itu. Ya. Untuk yang baru seperti itu ya. Iya, Karena yang baru. Kalau kita bandingkan dengan yang lama,
Aturannya 2013 ya, sekitar PMK berapa saya lupa, itu tahun 2013. kayaknya. 99 nggak ya. salah ya. 2013. Nah, kalau dulu itu kalau dia sudah mencapai 4,8 miliar ya, itu tadi kan sudah dijelaskan Kak Helmi bahwa melebihi 4,8 miliar baru masih dikasih kesempatan nih sampai akhir tahun buku. Akhir tahun buku ya, kalau tahun bukunya Januari sampai Desember berarti masih dikasih kesempatan baru dikukuhkannya di bulan Desember maksimal ya, atau di bulan Januari juga bisa 1 Januari. Nah, kalau yang dulu itu sejak dia mencapai 4,8 miliar, 1 bulan setelahnya ya, itu paling lambat 1 bulan setelahnya harus sudah dikukuhkan sebagai PKP. Iya. Jadi kewajiban perpajakannya sudah mulai saat itu. Ya, kalau memang dia belum dikukuhkan sebagai PKP, sekarang ada aturan baru yang Undang-Undang Cipta Kerja, ya itu sudah bisa nanti melaporkan yang sebelum-sebelumnya. Cuma karena ada PMK 164 ini dipermudah, jadi untuk PKP tidak langsung 1 bulan setelahnya, tapi bisa menunggu akhir tahun buku. Nah, kalau begitu saat wajib pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP nih Kak, kapan dimulainya kewajiban dan hak sebagai PKP-nya Kak? Nah, oke. Tadi kapan dimulai hak dan kewajiban sebagai PKP-nya? Tadi sudah saya jelaskan bahwa masih dikasih waktu sampai akhir tahun buku. Misal dia melebihi 4,8 miliar di bulan Februari ya, atau bulan Maret lah. Bulan Maret, sekarang bulan Maret misal. Iya. Dia bulan Maret dapat rezeki tiba-tiba 4,8 miliar. Dapat durian runtuh lah 4,8 miliar. Nah, kalau sesuai ketentuan lama, dia ada kewajiban hak dan kewajiban sebagai pemungutan atau pemungutan PPN dan PPNBM itu paling lambat April ya, April bulan berikutnya kan. Nah, karena ada PMK 164 ini dia mempersamakan dengan PPh final. Jadi kalau dulu PPN-nya di bulan April tapi PPh-nya masih pakai PPh final sampai bulan Desember gitu. Ya, jadi kalau sekarang PPN dan PPh-nya hak dan kewajiban perpajakannya mulai berganti sejak tahun depan. Jadi mulai kalau dia belum mau memungut PPN, bisa ditunggu sampai Desember. Atau kalau misal tiba-tiba dia di bulan September ternyata oh ya udah saya mau dikukuhkan sebagai PKP, gitu ya. Itu ya udah berarti dimulainya saat itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau untuk skema yang keduanya itu bagaimana Kak? Yang skema keduanya yang mungkin kalau ini ya Kak, kalau misalnya jadi WP itu kan tadi sudah dijelaskan skema-skemanya sebenarnya. Cuman WP itu bisa memilih masa pemberitahuannya. Jadi ketika menyampaikan pemberitahuan itu kan WP di situ di formulir ada WP sendiri tentukan kapan dia akan memungut. Jadi misalnya wajib pajak ini lewat 4,8 M-nya itu di Maret. Nah, ketika seharusnya kan WP bisa melaksanakan sebagai pemungut PPN itu di tahun berikutnya di bulan Januari. Tetapi ketika wajib pajak ini mengajukan sebagai PKP, WP di situ mencantumkan kapan dia akan melapor sebagai atau memungut sebagai PKP. Misal WP ini mengajukan di bulan September saja, berarti nanti kewajibannya mulai dari September. Nah, kalau tidak memberitahukan masanya atau WP mengosongkan isi formulir masa itu, jadi WP otomatis akan wajib jalan kewajiban perpajakannya itu mulai dari Januari itu. PPN-nya mulai Januari ya. Iya, tapi otomatis. kalau dia belum dikukuhkan sebagai PKP dari bulan Januari, misal dikukuhkannya sampai bulan Maret Di tahun berikutnya ya. iya, jadi Januari Februari tetap dikenakan PPN. Jadi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN sesuai Undang-Undang Cipta Kerja itu, jadi diakui hanya 20%. Jadi untuk pajak keluarannya diakui 20% gitu. Karena ada pengurangan, dianggap ada pembelian sebesar 50% gitu. Nah, nanti bulan Maretnya, misal dia tahun depan ya, bulan Maretnya sudah kembali normal kembali. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan contoh realnya dan perbedaan dengan PMK sebelumnya nggak Kak? Oke, PMK sebelumnya saya lupa PMK berapa ya? 9. PMK sebelumnya itu kayaknya
2013 setahu saya ya. Ya sudah lama sekali. Ini kan ada penyempurnaan lah di PMK 164 ini. Nah, perbedaannya itu tadi kalau sebelum ada PMK 164 ya. Misal dia omsetnya di atas 4,8 miliar bulan tadi ya, saya lanjutkan bulan Maret aja. Bulan Maret aja. Terus ini sudah ditemukan 4,8 miliar di bulan Maret, ternyata dia di bulan November dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan ya. Jadi secara jabatan bisa melalui pemeriksaan atau pengawasan gitu ya. Jadi dia dikukuhkan sebagai PKP di bulan September. Nah, bulan Maret kan dia harus paling lambat bulan April kalau aturan lama. Jadi dari bulan April sampai dia dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, itu sudah ada kewajiban membayarkan PPN-nya ya, dengan cara tadi karena ada Undang-Undang Cipta Kerja yang tahun 2021 itu dia Cipta Kerja ini PMK 18 ya turunannya ya, PMK 18 tahun 2021. Nah, jadi untuk penyerahannya hanya dianggap 20%. Jadi dia misal menyerahkan barang 100 juta ya, yang dianggap yang dikenakan pajak hanya 20%-nya dari 100 juta. Jadi PPN-nya kan 1 juta berarti 11 juta ya. Iya. 11 juta itu dikali 20%. Iya. Ya, dan dianggapnya ada pajak masukan sebesar 80%. Nah, kalau untuk yang PMK 164 nih karena masih baru, nah dia itu tidak 1 bulan setelah dia melebihi penghasilan kena pajak ya. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Kak Helmi bahwa masih dikasih waktu sampai akhir tahun karena mengikuti kan, ini kan PMK ini kayak mempersamakan dengan PPh final ya. Jadi mengikuti akhir tahun buku gitu. Jadi masih dikasih kesempatan wajib pajak ya, gampangnya mungkin seperti ini. Kita sudah menemukan data bahwa wajib pajak ini sudah omsetnya di atas 4,8 miliar atau kesadaran wajib pajak sendiri. Nah, wajib pajak ini masih kasih waktu untuk mempersiapkan segalanya. Jadi kalau misal gini, dia jualan barang-barang gitu, bahan-bahan kan kalau dia non PKP dia kan tidak setor PPN-nya. Jadi barang itu tidak termasuk PPN. Nah, sejak ada aturan PMK 164 ini, jadi dia dipersiapkan dulu bahwa nanti barang ini akan naik karena ada PPN-nya di situ, tapi tahun depan gitu. Jadi pengenaannya, perbedaannya. Tadi pertanyaannya perbedaannya. Jadi ya itu masih dikasih waktu sampai akhir tahun buku gitu. Oke, jadi bisa dibilang dengan terbitnya PMK yang terbaru ini, wajib pajak lebih leluasa yang menentukan waktu kapan dia akan melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai PKP. Ya. Nah, kira-kira ada yang mau ditambahkan nggak nih Kak sebelum kita mengakhiri sesi podcast pada kali ini? Oke. Paling ketentuan peralihannya ya. Kalau misalnya wajib pajak itu di akhir masa di terbitnya PMK ini, yaitu misal di Desember 2023, wajib pajak ini sudah lebih dari 4,8 M omsetnya. Artinya itu wajib pajak sudah wajib untuk melaporkan sebagai PKP di bulan Januari atau melaksanakan kewajibannya di bulan Januari, seperti itu. Jadi intinya sih ini ya Kak, PMK ini sangat memudahkan atau memberi kelonggaran atau relaksasi kepada wajib pajak yang di pertengahan atau akhir tahun buku itu sudah melebihi 4,8 miliar ya kayak. Biasanya rata-rata seperti itu ya, 4,8 miliar di akhir-akhir tahun. Kalau di awal tahun 4,8 miliar berarti dapat langsung ya. Dapat undian atau apa ya. Sebenarnya tadi kan dijelaskan sama dibilang dikasih kelonggaran wajib pajak bisa menentukan kapan saja dia mengukuhkan sebagai PKP. Cuma ya tidak kapan saja, kita kasih batas sampai akhir tahun buku gitu. Jadi kalau memang nanti dia dikukuhkan sebagai atau memilih untuk kapan waktunya dia kukuhkan sebagai PKP ya, yang penting sebelum akhir tahun buku gitu. Akhir tahun buku tidak terlalu Desember Kak. Jadi ada mungkin yang Juli tahun bukunya di sini tuh ada April sampai Maret bisa. April sampai Maret, Juli sampai Juni juga ada di sini ya. Bisa tergantung Jadi
Ya tergantung dia tahun bukunya pakai apa, ya tahun kalender kah atau dia ada tahun buku sendiri seperti itu. Sama ini sih Kak, kalau misalnya wajib pajak itu sampai dengan bulan Januari itu nggak juga melaporkan sebagai PKP, itu kan sebenarnya sudah wajib memungut sebenarnya. Atas kekurangannya itu kan harus distorkan sebenarnya ya. Iya, tetap harus distorkan. Tetap harus distorkan, ataupun kalau tidak distorkan juga nanti berdasarkan penelitian atau pemeriksaan DJP juga bisa menerbitkan SKPKB ya Pak ya. Bisa caranya dengan SKPKB. Jadi untuk wajib pajak yang sekiranya sudah melebihi 4,8 miliar omsetnya ini semoga ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan jangan sampai sudah diberi kelonggaran tapi nanti datang SKPKB kan, jangan sampai ya. Karena untuk UMKM ini rata-rata kayak ya UMKM kan yang menopang negeri ini, jadi pasti ada aturan-aturan yang untuk memudahkan para UMKM gitu ya dalam menjalankan usaha, apalagi UMKM yang baru berdiri ya. Jadi selama omsetnya 4,8 miliar kita sebutnya UMKM. Di bawah 4,8 miliar kita sebutnya UMKM. Padahal kenyataannya ya 4,8 miliar sudah besar. Sudah besar ya. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Pemerintah tidak henti-hentinya mengkaji gimana caranya UMKM itu terus bertumbuh sehingga bisa berkembang untuk menopang perekonomian negara gitu. Oke. Udah nggak ada lagi nih Kak? Nggak ada kayaknya. Ya, Wah, tidak terasa kita ngobrolnya sudah lama nih Kak. Iya. Ya, waktunya untuk berpisah dengan kantor pajak. Namun sebelum saya mengakhiri sesi podcast pada kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Helmi dan juga Kak Victor yang sudah menjelaskan panjang lebar terkait PMK terbaru, yaitu PMK 164 tahun 2023. Bagi wajib pajak yang ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait masalah perpajakan, dapat berkonsultasi dengan kami melalui nomor di bawah ini. Dan bagi wajib pajak yang ingin request materi perpajakan, silakan komentar di YouTube atau IG KPP Pertama Makassar Selatan. Akhir kata, saya selaku tim yang bertugas hari ini memohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi. Dadah!